Di bawah cahaya lembut matahari, mari kita menyelami kecantikan alam semesta. Dalam perjalanan singkat ini, kita akan merenungkan dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Bagaimana pikiran serta hati kita merespon panggilan spiritualitas. Dengan beberapa langkah, kita akan menyusuri jalan pikiran yang dalam dan perasaan yang tulus. Perhatikan setiap detiknya, karena di balik pemandangan yang indah ini, mungkin tersembunyi rahasia kehidupan beragama yang akan kita ungkap bersama. Saat kita membiarkan alam memandu langkah kita, pertanyaan sering muncul. Apakah benar kehidupan beragama dapat membentuk dasar psikologis manusia? Bagaimana pengalaman spiritual mempengaruhi pikiran dan emosi manusia? Jawabannya mungkin terletak dalam setiap detik perjalanan kali ini. Maka dari itu, mari kita saksikan dan temukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya adalah mahasiswa S1 Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan nomor induk mahasiswa 220207108. Kita kembali lagi di channel Kembangan Anak-anak Psikologi C tahun angkatan 2022. Yang tak lain dan bukan adalah channel Psikologi Agama C kelas Ibu Dr. Andes Irianti Usman MA. Pada video kali ini, saya akan membawa Anda ke dalam sesi eating, ilmu itu penting. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang bagaimana psikologi mempengaruhi keberagamaan manusia, bagaimana emosi mempengaruhi psikologis dalam beribadah manusia, dan juga teori-teori apa saja yang mendukung di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan dibahas pada video kali ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu pengertian apa itu agama, dari mana kata itu berasal, dan apa arti dari agama itu sendiri. Oke, baik, agama. Agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti tradisi, atau peraturan hidup, atau bisa dibilang sebagai sesuatu yang tidak bergerak, yang bersifatnya tidak adanya kekacauan. Dari berbagai arti tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa agama memberikan arti sebuah aturan pada manusia yang dapat diterapkan melalui tradisi kehidupan sehari-hari yang bersifat mengikat manusia itu sendiri. Tradisi tersebut tidak akan berubah selamanya, sehingga membuat manusia menjadi makhluk yang lebih tertata. Pada dasar-dasar psikologis kehidupan manusia, terdapat beberapa teori yang mendukung di dalamnya. Yang pertama itu ada teori sifat dasar, atau bisa disebut juga sebagai teori insting. Yang kedua teori kognitif, yang ketiga adalah teori emosional, dan yang terakhir adalah teori-teori lainnya. Oke, kita akan bahas teori yang pertama, teori dasar manusia. Teori dasar manusia. Teori dasar manusia ini bisa disebut juga sebagai teori insting. Pada teori dasar atau teori insting, ini menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk beragama, yang disebut sebagai insting religius atau bisa disebut sebagai insting beragama. Hal ini mengindikasi bahwa kecenderungan manusia untuk mencari makna atau koneksi spiritual yang merupakan bagian alami dari sifat manusia itu sendiri. Jadi, kecenderungan tersebut merupakan salah satu sifat alami yang sudah ada sejak lahir manusia itu sendiri, atau sifat yang sudah Tuhan berikan kepada manusia sejak lahir. Teori ini menekankan bahwa keberagaman bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau budaya saja, melainkan juga merupakan ekspresi dari suatu yang melekat dari manusia itu sendiri, yang dibawa dari sejak lahir. Ide ini mempertegas pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi perilaku,
moral, nilai hidup, dan juga persepsi mereka terhadap kehidupan. Selanjutnya, selain penyebutan dari teori ini sebagai teori insting religius atau teori insting agama, para ahli juga banyak menyebutkan teori-teori ini dengan penyebutan nama lain. Seperti misalnya banyak para ahli yang menyebutkan teori ini sebagai religious sentiment atau perasaan agama, earth instinct atau perasaan beragama, to need to believe atau kebutuhan untuk percaya. Bahkan William McDougall itu adalah seorang ahli psikologi klasik menyatakan bahwa agama ini merupakan bentuk dari insting-insting di dalamnya yang membentuk perasaan beragama tadi. Insting-insting tersebut adalah yang pertama adalah insting fear atau takut, yang kedua adalah insting subjection atau perasaan bergantung, dan yang ketiga adalah insting curiosity atau rasa ingin tahu. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut teori insting ini, kehidupan beragama merupakan suatu yang bersifat fitrah dan naluri alamiah dari manusia sejak lahir. Sedangkan naluri-naluri tadi itu mempunyai aspek dasar yang membentuknya. Salah satunya adalah aspek biologis. Pada aspek biologis, menurut Newberg dan kawan-kawan pada tahun 2001, dan juga menurut Azari dan kawan-kawan pada tahun 2005, mengatakan bahwa tinjauan genetis dan neuropsikologis pada otak manusia mendukung perkembangannya agama dan munculnya berbagai pengalaman-pengalaman keagamaan. Menurut Newberg dan juga Azari, hal tersebut dapat diperlihatkan dari dua belah otak, yaitu otak kanan dan juga otak kiri yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang kita tahu, otak kiri bekerja secara berpikir yang bersifat rasional, yaitu bisa seperti berhitung, berpikir, dan juga hal-hal yang bersifat sistematis. Dan otak kanan juga kita ketahui bahwa otak kanan itu bekerja secara berpikir yang bersifat irasional atau menghadapkan perasaan seperti emosional, intuisi, dan juga lain sebagainya. Bahkan otak kanan juga sering memunculkan pengalaman keagamaan yang bersifatnya mistis yang sering terjadi pada diri kita. Karena pada otak kanan itu mendepankan hal-hal perasaan. Jadi pada saat kita merasakan sesuatu hal yang ganjal, sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang mistis, maka pengalaman-pengalaman keagamaan tersebut bakal muncul dari dalam diri kita yang disebabkan oleh otak kanan. Dalam kehidupan beragama, otak kiri mendukung timbulnya ajaran agama yang bersifatnya teologis. Seperti yang sudah tadi kita pelajari, bahwa otak kiri bekerja secara berpikir dengan bersifat rasional, berarti bersifat teologis atau hal-hal yang bersifatnya sistematis. Sedangkan otak kanan mendukung timbulnya ritual, pengalaman, dan juga simbol-simbol keagamaan yang kita pelajari ataupun yang kita percayai selama ini. Pada aspek-aspek biologis pada teori dasar manusia atau teori insting ini, terdapat teori-teori tambahan yang mendukung di dalamnya, seperti kayak teori sirkuit dan juga teori katalisator. Aspek selanjutnya yang mendukung teori-teori sifat dasar manusia atau teori insting ini adalah aspek psikologis. Salah satunya adalah aspek psikologis Carl Gustav Jung, atau bisa disebut sebagai teori ketidaksadaran kolektif. Teori ini ternyata selaras dengan apa yang sudah tertulis pada Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 172. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori kedua, yaitu teori kognitif. Menurut Spencer, dalam Meadow dan Coe pada tahun 1984 mengatakan bahwa
manusia sejak zaman dahulu pada dasarnya sangat rasional atau sangat berpikir secara kritis, sehingga selalu berusaha mencari penjelasan dari setiap apa yang ditemui. Jadi pada zaman dahulu manusia sudah berpikir secara kritis, berpikir secara rasional, selalu berusaha mencari alasan-alasan apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi, termasuk pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Menurut teori ini, dengan mengacu pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget, Elkin menjelaskan ada 4 komponen dasar intelijensi yang mendukung manusia untuk berpikir kognitif. Yang pertama adalah conservation, yang kedua adalah representation, yang ketiga adalah search of relation, yang keempat adalah search of comprehension. Menurut Elkin adalah sebagai pencarian selama hidup terhadap sesuatu yang permanen di tengah-tengah dunia yang selalu berubah. Jadi manusia dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu mencari, selalu mengedepankan rasa keingintahuan di tengah-tengah dunia yang selalu berubah-ubah secara masif. Mencari kebenaran, mencari suatu alasan di balik peristiwa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, atau bahkan yang akan terjadi. Representation menurut Elkin adalah menyebutkan bahwa pikiran manusia selalu berusaha membuat simbol-simbol yang mewakili sesuatu dalam realitas. Maksudnya adalah manusia sejak dari dulu sampai sekarang, setelah mengenal adanya agama, manusia selalu berpikir untuk berusaha membuat simbol-simbol tertentu untuk mewakili hal-hal yang di luar nalar manusia yang tidak bisa digambarkan oleh kognitif manusia. Misal, di dalam agama kita sering disebutkan surga neraka. Dalam pandangan manusia yang terbatas, surga neraka tidak bisa dibayangkan melalui kognitif manusia. Maka dari itu, manusia selalu berusaha mencari gambaran-gambaran yang realitas berupa simbol-simbol yang mewakili surga atau neraka tadi. Elkin menyebutkan bahwa seseorang selalu berusaha memahami keterkaitan antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Manusia selalu berpikir mengaitkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Contoh, di saat kita melakukan dosa, pasti kita langsung dicap masuk ke neraka. Nah, manusia selalu berpikir, apakah ada kaitannya di saat kita melakukan dosa, kenapa kita dimasukkan ke dalam neraka? Ataupun di saat kita melakukan dosa, terus kita mengaku kesalahan kita, dan kita bertobat dan tidak melakukan hal tersebut, kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Hal tersebut manusia selalu berpikir untuk mengaitkan kedua hal tersebut, atau kedua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Elkin menyebutkan bahwa manusia memiliki pemahaman global tentang segala sesuatu dalam kehidupan di dunia dan juga alam semesta ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, menurut Elkin, manusia ini memiliki pemahaman yang luas, pemahaman yang kompleks, ataupun pemahaman yang global, yang sifatnya global, tentang segala sesuatu yang terjadi di kehidupan dunia, ataupun pengetahuan yang lebih luas lagi, yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta yang kita tempati sekarang. Teori ketiga yang mendukung teori dasar-dasar psikologis dalam kehidupan beragama itu adalah teori emosi. Pada teori emosi ini, banyak para ahli yang mengungkapkan bahwa teori tentang dasar-dasar emosional manusia dari munculnya agama dan keberagaman agama seseorang. Pandangan yang paling umum adalah bahwa manusia itu sangat lemah menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan maupun menghadapi fenomena-fenomena, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi kepada diri manusia itu sendiri. Pada teori ini terdapat beberapa ahli yang menyebutkan tentang teori emosional, seperti misalnya menurut Royce mengatakan bahwa agama itu muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap kehidupan di dunia ini penuh dengan persoalan dan kesedihan. Maksudnya, menurut Royce ini,
agama itu muncul dari pemahaman manusia yang menganggap kehidupan ini penuh dengan tekanan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan persoalan-persoalan hidup, sehingga manusia tersebut mencari ketenangan yang hilang dari dalam dirinya. Ketenangan tersebut dapat digantikan ataupun dapat diberikan dalam bentuk agama, pemahaman-pemahaman agama, dan juga pengalaman-pengalaman keagamaan lainnya, sehingga manusia tersebut menjadi lebih tenang dan tidak merasa sedih lagi dalam menghadapi kehidupan yang berat ini. Selanjutnya ada Paul Johnson. Menurut Paul Johnson mengatakan bahwa ketidakpastian masa depan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Jadi, menurut Paul Johnson ini, agama muncul itu dari ketakutan manusia, dari ketidakpastian masa depan yang akan terjadi kepada diri kita sendiri. Jadi manusia itu takut kepada masa depan yang kita tidak tahu masa depan itu seperti apa, apakah bakal sukses, ataukah bakal sedih, ataukah bakal bahagia, kita tidak tahu. Nah, kata-kata tersebut membuat manusia menjadi putus asa dan membuat manusia itu mencari kebenaran, mencari kepastian akan masa depan tersebut. Dari kata-kata tersebut muncullah pemahaman keagamaan dalam konteks untuk mencari ketenangan dan juga mencari kepastian dalam hidup, supaya manusia menjadi lebih yakin, menjadi lebih termotivasi lagi untuk menyongsong masa depan dan untuk membangun masa depan yang tidak pasti tadi. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yang menyebutkan di teori emosi ini ada Sigmund Freud. Menurut Freud, agama itu muncul dari keengganan manusia untuk menerima kenyataan-kenyataan hidup yang kejam. Jadi manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang enggan untuk menerima bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang kejam. Manusia beranggapan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang main-main dan sebagainya. Tapi nyatanya manusia tidak menyadari kehidupan ini adalah kehidupan yang kejam. Nah, maka dari itu, dari ketidakmauan manusia untuk mengetahui hal-hal tersebut, muncullah suatu pemahaman keagamaan dari orang-orang yang sadar tentang kekejaman kehidupan yang menjadi kenyataan di dalam diri manusia, sehingga manusia tersebut tidak terlena dengan kehidupan yang serba mewah, serba kesenangan, dan juga serba kebahagiaan ini sendiri yang nyatanya bersifat fana ataupun tidak kekal. Last but not least, teori terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah teori-teori lainnya, ataupun teori-teori yang mendukung selain 3 teori yang sudah dijelaskan tadi. Selain teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, ada beberapa teori psikologi lainnya yang menjelaskan tentang keberagamaan dalam aspek psikologis. Yang pertama itu ada teori sosial, yang kedua ada teori aktualisasi diri. Selain teori-teori tadi, ada juga konsep yang dijelaskan oleh Harjana. Harjana mengatakan bahwa ada beberapa konsep psikologis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kenapa orang mau beragama, kenapa orang mau memeluk suatu agama. Alasan pertama adalah mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan. Rasa aman sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia saat ini. Ini mengingatkan bahwa dunia manusia senantiasa menghadapi berbagai macam ancaman, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Ancaman fisik dapat berupa seperti bencana alam, kesulitan makan, penyakit, atau yang lain sebagainya. Sedangkan kalau ancaman psikologis itu dapat berupa teror dari seseorang, fitnah dari seseorang, atau persoalan-persoalan hubungan antar manusia yang ada di dunia ini. Alasan kedua kenapa orang itu mau beragama yaitu untuk menemukan penjelasan. Alasan ini seperti dikemukakan dari teori kognitif yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mengatakan bahwa agama dapat memberikan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh pemikiran kognitif manusia itu sendiri, seperti masalah kematian, kehidupan sebelum kematian, kehidupan setelah kematian, ataupun kehidupan lainnya yang tidak bisa dijabarkan oleh pemikiran kognitif manusia itu sendiri. Alasan terakhir kenapa manusia itu mau beragama ataupun kenapa orang tersebut mau memeluk sebuah agama, yaitu untuk pembenaran praktik kehidupan dan menemukan nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah
agama memberikan pembenaran terhadap praktik kehidupan yang baik seperti misalnya sopan santun, menghargai orang lebih tua, saling tolong menolong, dan lain sebagainya. Orang akan cenderung lebih terdorong untuk melakukan tingkah laku tersebut jika nilai-nilai tersebut atau peraturan-peraturan tersebut dimasukkan ke nilai-nilai ataupun norma-norma agama yang dianutnya. Dengan demikian, tata nilai yang ada di masyarakat yang telah ada akan menjadi lebih kuat jika nilai-nilai tersebut ataupun norma-norma tersebut ataupun peraturan-peraturan yang tadi dimasukkan ke dalam nilai-nilai agama, sehingga manusia ataupun orang akan lebih terdorong untuk melakukan hal tersebut, lebih nurut, ataupun jika bentuknya sebuah larangan, maka manusia tersebut akan menjadi lebih aware untuk menghindari peraturan tersebut untuk tidak dilakukan jika peraturan tersebut dimasukkan ataupun dijadikan sebagai nilai-nilai agama yang dianut di masyarakat tersebut. Oke, baik, sekian dari penjelasan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan milik Allah dan kekurangan datangnya dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Psikologi Agama C kelas Ibu Dr. Andas Irianti Usman MA. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan see you tomorrow.